Dan kini Li pun kembali ke restorannya. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang masuk ke dalam restoran berpakaian seperti seorang penyusup, padahal restoran pun belum dibuka. Pria itu tepuguh-puguh jual minta air dingin sedingin-dinginnya dan juga ia memesan makanan fongole, tetapi pastanya diganti dengan fettuccine. Yang tentu itu membuat Lee pun terkejut karena ia tidak memiliki pasta fettuccine, hanya linguine. Pria itu pun tak masalah menggunakan pasta tersebut. Dan Lee pun langsung menuju ke ruangan tempurnya, di mana pasta linguine pun Lee kulub terlebih dahulu. Ia pun tak menyangka kalau seseorang akan memesan fettuccine secara spesifik di pedesaan seperti ini. Pasta fettuccine adalah pasta yang datar dan tebal. Meskipun linguine lebih tipis dari fettuccine, linguine lebih tebal dari pasta biasa. Sebagian besar orang di sini bahkan tidak tahu nama dari tipe-tipe pasta, tapi pria ini memesan pesanan yang sangat spesifik. Ya, terlihat Lee pun kini nampak lebih bersemangat dari biasanya karena ia sudah lama tidak menunjukkan kemampuan spesialnya memasak hidangan barat. Dan tak lama kemudian, pasta fongole yang dipesan pun sudah bisa dihidangkan. Ngiler. Si pria pun sedikit tercengang melihat nikmatnya makanan dan aroma yang semerbak. Tanpa berlalu lama, ia pun mulai memakannya. Dan sungguh begitu tercengangnya ia merasakan jumlah bumbu yang pas untuk memunculkan rasa gurih. Ia tak menyangka bisa menikmati pasta berkualitas tinggi di pedesaan. Pasti seseorang yang memasak untuknya ini bukanlah koki konvensional pada umumnya. Ya, Lee terlihat sambil keliling pun menonton televisi, dan di televisi itu sedang ada seorang pria yang merupakan pelukis profesional bernama Jung Gi Hon mengumumkan pensiun dari dunia seni setelah ia dianugerahi Golden Lion di Biennale Venice. Namun tiba-tiba entah kenapa pria bertopi itu pun menutup wajahnya di saat Lee menoleh padanya, sehingga pria itu pun membayar dan akan pergi dari sana. Sebelum itu ia pun berterima kasih pada Lee telah menyajikannya makanan lezat. Ia tak pernah berpikir bisa menikmati makanan Italia di pedesaan. Begitupun juga dengan Lee, ia berterima kasih pada pria itu karena telah menjadi orang pertama dengan spesifik memesan pasta. Itu membuatnya beradrenalin. Ia pun meminta si pria ini untuk berkunjung lagi karena Lee siap memasak makanan Italia kapanpun jika pria itu datang. Si pria pun langsung mengajukan syarat pada Lee untuk membuat sebuah makanan yang bernama minestrone, sup tradisional dari Italia dengan pasta dan sayuran. Dan besok ia akan datang lagi jika Lee menyanggupinya. Dan disinilah pada akhirnya pria itu pun melepas kacamatanya serta memperkenalkan diri kalau ia adalah Jung Gi Hon. Lee pun balik memperkenalkan diri dan itu membuat Jung Gi Hon pun tercengang-cengang karena Lee bereaksi biasa saja, tidak seperti orang pada umumnya, yang itu berarti Lee tidak menonton televisi. Setelah Jung Gi Hon pergi, barulah Lee menuju ke TV-nya dan ia begitu berteriak terkejut karena orang yang sedang mengobrol dengannya barusan adalah pelukis terkenal yang membuat Teok pun sampai terbangun akibat teriakannya. Keesokan harinya, Lee pun meminta maaf atas ketidaksopanannya kemarin karena sejatinya Lee adalah penggemar karyanya. Jung Gi Hon pun meminta Lee untuk tidak usah mengkhawatirkan hal itu sebab ia datang ke pedesaan karena ia tidak suka diperlakukan seperti orang yang spesial dan ia bisa menjadi agak arogan jika bertemu orang seperti itu. Untuk mencairkan suasana, Lee pun menyajikan minestrone yang sudah dipesan dan ketika ia mencobanya, rasa sup ini memang enak, tapi rasa nikmat itu tidak nampak dari raut wajahnya sehingga Lee pun menjadi penasaran. Jung pun meyakinkan Lee bahwa minestrone ini benar-benar enak, tidak ada bandingannya dengan yang dijual di Korea. Bahkan Lee jika mencoba membuat restoran di Italia mungkin akan banyak dikunjungi pengunjung. Hanya saja rasa makanan ini berbeda dengan yang ia bayangkan karena dulu puluhan tahun yang lalu
Ia sangat sering memakan minestrone saat belajar di luar negeri. Jung Gi-hoon pergi ke Italia untuk mengejar impian sekolah melukis tanpa uang saku, sehingga untuk bertahan hidup, Jung pun melakukan berbagai macam pekerjaan. Namun ternyata dari hasil kerjanya itu tak cukup untuk membeli botol cat, sehingga sehari-hari Jung hanya memakan beberapa pasta dicampur secuil garam. Begitu kesulitan Jung di sana, tapi harga dirinya menghalanginya untuk meminta sisa sayuran di pasar. Namun, setiap kali ia berhasil menjual lukisannya, ia makan di luar, tapi tidak membeli makanan mahal, hanya semangkup sup minestrone penuh sayuran. Itu pun sudah sangat berharga baginya. Dan pada masa-masa akhir kesulitannya, ia mendapat kesempatan dan langsung meninggalkan Italia, dan setelah itu ia menghindari makanan Italia. Namun setelah beberapa waktu berlalu, ia menyadari satu hal, bahwa kenangan tetaplah kenangan walaupun itu menyakitkan. Jadi ia ingin mencicipi sup minestrone yang murah itu lagi. Lee yang mendengar cerita itu pun dejavu. Ia seperti melihat dirinya dahulu, di mana dirinya saat itu juga dalam kesulitan di luar negeri, sampai akhirnya memenangkan lomba Master Chef Internasional. Ini menjadikannya penasaran apa arti sup minestrone itu bagi Jung, sehingga Lee pun meminta Jung Gi-hoon untuk mendeskripsikan rasa makanan itu secara detail. Ya, memang rasanya tidak selezat sup buatan Lee, tetapi kaldunya lebih kental dan juga menggunakan sayuran murah, serta rasanya agak berbau ikan. Mungkin karena letak lokasi itu di kota Amalfi yang berada di pinggir laut, tidak heran jika sayuran dan sup itu berbau ikan. Sehingga Lee pun meminta Jung Gi-hoon untuk datang lagi esok hari. Ia akan mencoba untuk membuat sup itu kembali. Selang beberapa waktu, Lee pun sudah berada di depan laptopnya. Ia terus mencari tahu tentang rasa yang diinginkan Jung. Pasalnya, sup minestrone setiap keluarga dan setiap restoran memiliki rasa yang berbeda. Hanya saja dengan rasa ikan, kaldu yang kental dan tidak menggunakan daging, serta sayuran yang berbau ikan. Lee menyangka kalau sup minestrone itu berbahan cacciucco sebagai bahan dasar sup. Cacciucco adalah semur ikan Italia yang diisi dengan berbagai macam seafood. Mungkin rasa segar sup itu berasal dari kombinasi seafood dan tomat, tapi nampaknya Jung Gi-hoon cukup berpengetahuan untuk membedakan antara minestrone dan cacciucco. Lee pun terus mencari seluk-beluk rasa yang diinginkan oleh Jung Gi-hoon. Singkatnya, esok hari pun caang. Jung Gi-hoon pun kembali ke restoran dan langsung menunjukkan ponselnya. Ia ternyata menemukan Lee di YouTube. Tak heran jika Lee sangat pandai memasak. Padahal Lee sendiri tidak pernah tahu tentang dirinya ada di YouTube, apalagi menonton dirinya sendiri. Tapi yang lebih penting saat ini adalah Jung Gi-hoon pasti sangat penasaran dengan sup minestrone yang akan segera ia hidangkan. Iya, Lee pun langsung menyajikan supnya. Terlihat sup itu lebih seperti bukan makanan. Bahkan Jung Gi-hoon sendiri sangat jijik melihat sup tersebut. Bahkan bau amis dan ada beberapa busa di kuahnya. Ia bertanya-tanya apakah sup ini dibuat oleh koki internasional ini. Namun begitu ia mencobanya, sungguh dibuat tercengangnya ia, karena akhirnya ia bisa menemukan rasa sup minestrone yang tepat, seperti saat-saat ia awal berjuang di luar negeri menjadi seorang pelukis. Tak terasa air mata pun mengalir di pelupuk matanya. Lee pun menjelaskan bahwa tentang rasa amis itu awalnya ia kepikiran tentang cacciucco, namun cacciucco rasanya tidak seamis itu. Lalu Lee kepikiran tentang kekentalan kuahnya. Saat itulah Lee menyadari bahwa kerang-kerang dicampur ke dalam kuah minestrone. Karena kerang-kerang itulah kuahnya menjadi lebih amis dan juga lebih kental. Mendengar itu, Jung Gi-hoon pun tercengang, tak menyangka bahwa restoran itu mencoba untuk menyiksanya dengan memakan makanan amis seperti itu. Tapi bagi Lee, banyak cara jika seseorang ingin merusak rasa sebuah hidangan. Tapi apakah ada yang benar-benar sengaja melakukan hal itu? Jika dipikir secara positif,
Mungkin alasan seseorang menambahkan kerang ke dalam sup tanpa sepengetahuan Koki adalah karena khawatir dengan kesehatan pemuda yang bekerja keras di kota jauh dari rumah. Mungkin orang itu mencoba melindungi harga diri si pemuda dan mengetahui situasinya dengan baik. Ternyata kerang mengandung omega-3 dan vitamin B12 yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung serta pembuluh darah. Omega-3 dan vitamin B12 bermanfaat menurunkan tekanan darah, menjaga irama detak jantung tetap normal, dan menghambat peradangan pada pembuluh darah jika dimakan tidak berlebihan. Tentulah si Jung Gi-hoon pun tak percaya bahwa si pelayan wanita itu yang telah merusak rasa makanan tersebut dan terlalu banyak mengetahui tentang dirinya. Kalau saja ia tahu tentang hal itu, mungkin ia tidak akan pernah mengunjungi restoran itu lagi. Tapi di sisi lain ia bersyukur berkat pelayanan wanita itu, ia bisa tumbuh sehat, kuat, rajin belajar, setiap malam mencari uang. Ngok. Setelah makan pun usai, Jung Gi-hoon pun pamit untuk pulang, dan karena ia memiliki villa di dekat desa ini, mungkin ia akan mampir waktu ke waktu. Dan seketika ia menyadari satu hal, bahwa dinding restoran ini nampak kosong, tidak banyak hiasan, sehingga ia pun berlalu pergi dan meminta Lee untuk tidak memberitahukan kehadirannya pada siapapun. Dan tiba-tiba sahabat si Lee dari kota pun datang. Ia sedang liburan dan malas jika jalan-jalan ke luar negeri selama 3 hari. Akhirnya memilih tempat Lee sekarang untuk mencari tempat dengan udara yang segar dan makanan yang enak. Di dalam rumah, Yoon Sop pun menanyakan keadaan Lee. Apakah Lee baik-baik saja selama di sini dan tidak dijauhi warga desa? Tentulah Lee pun mengeram bahwa ia tidak seaneh itu sampai harus dijauhi. Bahkan penduduk desa mengadakan pesta untuk menyambut kedatangannya. Tapi bagi Yoon Sop hal ini membuatnya cemas betapa kesepiannya si Lee ini sampai ngaku-ngaku warga mengadakan pesta untuknya. Tak lama kemudian, Miho pun mengunjungi restoran berniat memberikan sarung tangan masak yang ada gambar teoknya. Sarung tangan itu buatan istrinya, yakni Sojin, sebagai ucapan terima kasih atas bubur abalon buatan Lee yang begitu sangat enak. Ya tentu, Lee pun sangat kesenangan dan juga turut berterima kasih. Tak berhenti di situ, Sang Ho dan Myung pun tiba dengan maksud berharap Lee membantu tugas pekerjaan rumah atau PR yang guru mereka berikan untuk liburan musim panas ini. Dan tak lama kepala desa pun muncul dan semua orang mencari Lee. Lee benar-benar seperti seleb di desa ini. Hal ini disaksikan langsung oleh Yoon Sop. Ia bersyukur bahwa kehidupan Lee lancar, tidak suram seperti sebelumnya, seperti si Agus. Ya, tadinya Yoon Sop datang ke sini untuk menemani Lee yang kesepian, tapi nampaknya tidak. Ia hanya tinggal menikmati makanan gratis selama 3 hari ke depan dan bersantai. Ya, maksud kedatangan Pak Kades kemari adalah untuk meminta bantuan. Ia sudah berkeliling setiap rumah untuk membantu karena ini musim panen, sehingga ia ingin Lee turut membantu memanen selama 2 hari. Dan Pak Kades pun akan membayar upah yang sesuai, tidak di bawah UMR, apalagi dikorup. Dan jika Lee tidak mau, Pak Kades akan mencari orang ke kota untuk membantunya. Ya, Lee pun berpikir bahwa ia bisa membantunya karena tidak ada pelanggan, tapi ada tamu tadi undang di rumahnya. Namun, seketika ia terfikirkan sesuatu, ia akan ikut bantu memanen dan siap membawa 1 orang tambahan untuk membantunya. Keesokan harinya, Lee dan juga Yoon Sop pun sudah berada di kebun. Ia nampak kesal terhadap Lee. Sedangkan Lee memanen kentang dengan begitu bersemangat, sedangkan Yoon Sop sudah terduduk kelelahan dengan ekspresi yang begitu mengerikan, yang tentu membuat Lee pun enggan untuk beristirahat. Ia akan melanjutkan pekerjaannya kembali. Oi, teruskan saja pekerjaanmu, sedangkan aku akan mencari tempat untuk kuburanmu. Pada akhirnya, mau tidak mau Lee pun beristirahat. Yoon Sop pun tidak menyangka bahwa waktu cuti yang berharga ini dihabiskan dengan memanen, sehingga sebagai imbalan ia meminta Lee untuk memasakkan jambalaya, makanan street food dari Amerika, untuk makan malam.
Singkatnya, di malam itu Li pun menggoreng sosis terlebih dahulu dan setelah sosis matang, tambahkan ayam dan setelah ayam matang, tinggal tambahkan nasi, lalu tambahkan sayuran yang sudah dipotong dan tuangkan sedikit saus dan kaldu, lalu masukkan udang yang sudah matang dan tutup pancinya, tunggulah 1 menit dan tara, jambalaya merah gaya kreole sudah siap dihidangkan, lebih mirip nasi goreng seafood ini mah. Ya, alasan Yunsop ingin memakan jambalaya malam ini adalah karena jambalaya adalah makanan yang Li buatkan untuknya saat Li pertama kali datang ke rumahnya. Saat itu mereka ingin makan keluar, tapi karena hujan, pada akhirnya Li memaksa ingin memasak sesuatu dan saat itu tidak banyak bahan di rumah. Jadi Li akhirnya membuat jambalaya dan itu membuat Yunsop tak bisa melupakan rasa nikmat jambalaya tersebut. Terlebih di nasinya ada rasa umami, seafood, dan sayurannya dibumbui dengan baik dan rasa amis, pedas, asinnya lebih baik dari apapun makanan yang dibeli dan sampai sekarang rasanya masih tetap enak. Yunsop percaya bahwa Li pasti akan berhasil menjadi orang dan ia yakin bahwa indera perasa Li akan segera kembali. Yunsop pun mengajak Li untuk bersulang, menandakan keberhasilan Li Kang Hyun yang dapat bertahan hidup di desa. Beberapa hari kemudian, Li pun kembali ke dunia fantasi dan kini sedang berlatih pedang dengan Randop. Kali ini Randop pun memuji Li karena berhasil menahan serangannya lebih lama. Stamina Li juga meningkat pesat. Dengan kemampuan Li sekarang, seharusnya Li bisa bertahan saat melawan ksatria muda. Sudah 1 bulan berlalu sejak Li mulai belajar seni berpedang dari Randop. Meskipun tujuan belajar pedang ini adalah hanya untuk melindungi dirinya sendiri, Li belum pernah bisa mengalahkan Randop dengan layak dan dalam ronde berikutnya, Li akan menggunakan kekuatan yang lebih agar bisa mengalahkannya. Namun tiba-tiba, Randop merasakan kehadiran sosok makhluk dari dalam hutan bergerak ke arahnya. Dan benar, itu adalah Noah dan Mona. Noah pun memuji Randop karena bisa merasakan kehadirannya, sedangkan Mona malah dadah-dadah menyapa Li. Li pun memperkenalkan Noah pada Randop sebagai makhluk bis yang waktu itu mengundang Li untuk mengunjungi desa bis. Sementara Noah tak menyangka ternyata masih ada beberapa warrior manusia yang tersisa, yang itu membuat Randop pun keheranan. Si Noah ini ngomong apa? Karena faktanya manusia dan makhluk lain tidak dapat bicara dan mengerti satu sama lain di dunia ini. Hanya Li lah yang mengerti dan dapat berbicara dengan makhluk lain selain manusia. Randop menyangka bahwa Li memiliki artefak terjemahan. Yang itu membuat Li pun berpikir bagaimana ia dapat berkomunikasi dan menggunakan bahasa apa saat berbicara dengan makhluk bis. Ya, karena latihan pun usai dan nampaknya Noah mencari Li sedang membutuhkan sesuatu, jadi Randop pun memilih pergi dan mengingatkan Li untuk terus meningkatkan staminanya. Noah pun menjelaskan kalau maksud dan tujuannya kemari adalah mengikuti dan menjaga Mona, tapi Noah penasaran apakah Li sedang belajar seni berpedang dari manusia itu. Li pun menjelaskan, jikalau ini hanyalah balas budi saja, Li memberikan makanan dan Randop mengajarkannya berpedang. Dan ini juga membuat Noah ketrigger. Pasalnya, Noah pernah diberi udang sekresek dan juga daging untuk makhluk sedesa. Maka sebagai balas budi, Noah akan mengajarkan Li seni bela diri makhluk bis. Tidak makasih, aku lebih suka dengan seni berpedang. Maksudmu, seni bela diri bismen lebih rendah daripada seni berpedang manusia, hah? Panik dia, tamatlah sudah riwayat Li. Ia tidak bisa mengelak apalagi menolak, sehingga mau tidak mau Li harus belajar seni bela diri terkuat di dunia, yakni seni bela diri bis sekarang juga. Dan Noah akan mengajarkannya secara langsung dari dasar. Li pun berpikir bahwa ia sudah pernah melewati neraka selama latihan dengan Randop, jadi mungkin pelatihan dari Noah tidak akan sesulit itu. Namun begitu tercengangnya ia tatkala Li disuruh merangkak karena seni bela diri dasar bis dimulai dengan berlari dengan 4 kaki. Maka dari itu, dengan posisi tersebut, Li harus berlari ke gunung saat ini juga. Tentu dong, neraka yang berbeda dari neraka Randop telah menunggunya.
Khawatir.